Mari kita menjaga kondisi kesehatan kita, kita tetap berdoa supaya Tuhan menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, menguatkan jiwa dan tubuh kita. Mari kita ambil satu teduh sejenak. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Kaulah segalanya. Kuasamu, Engkau pulih
Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami untuk kami selalu mengasihi, dan mengasihi. Tuhan, sebelumnya ampuni kami terlebih dahulu sebelum kami memohon kepada Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun akan segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, pertolongan dalam kebaktian kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan turun dalam dunia. Biarlah Tuhan dengan kuasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melingkupi kami di dalam hidup kami dari awal sampai pada akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan mengucapkan Tuhan, namun kita akan pujikan pujian yang mengatakan, Ku ada sebab aku. Karena kita ada, kita bisa, kita mampu. Itu karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih
biarlah dalam hati kecil kami mengaplikasikan secara khusus selalu mengucapkan terima kasih pada Tuhan, karena Engkau yang selalu menjaga melawat kami dari hari ke hari. Kami bersyukur saat ini Tuhan, terutama nafas kehidupan yang masih Tuhan berizinkan buat kami. Kalau hari pasar Tuhan selalu pelihara kami, Tuhan mencukupi kami dalam permasalahan, dalam sakit penyakit, dalam batu sandungan dalam kehidupan kami Tuhan, baik besar maupun kecil. Tapi kami bersyukur Tuhan, bukan karena Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau justru mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Kami menyerahkan Tuhan buat suami, anak-anak kami, saudara kami, lingkungan sekitar kami di mana kami berdiri ya Bapa. Kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, biarlah kami bisa menjadi terang-Mu, biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur saat ini Tuhan, limpahan syukur kami selalu panjatkan kepada-Mu, karena Kau yang punya segalanya yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan Tuhan ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Terima Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu sehat semua, dan itu karena kemurahan Tuhan kepada kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan banyak, namun mari kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Pujian yang mengatakan besar anugerah. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita siapkan hati, jiwa, pikiran, kekuatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita siapkan. Amin.
kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang berindah dalam hidup kami ya Tuhan, dan terima kasih atas tuntunan dan kuasa-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah melindungi keluarga kami dari setiap masalah maupun juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal ke-6 ayat 9 sampai ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Amin. Firman Tuhan ini saya juga ada kesaksian sedikit sebelum membahas tentang firman Tuhan ini. Sebelum almarhum kakek saya Mbak Pong pernah bilang ini menyentuh dari ayat tersebut. Setiap ada pertanyaan gini, kamu pelayanan motivasimu apa? Nah, saya jawab ini, pelayanan itu bukan motivasi tapi dari hati. Nah, pertanyaan yang sederhana tapi menyentuh. Nah, tujuan dari pelayanan itu apa terserah? Waduh, dalam kata sebenarnya tujuan pelayanan itu semua orang punya tujuan untuk melayani. Saya berkata begitu. Semua orang punya tujuan untuk melayani. Jadi gini kok, melayani itu gak harus kita sekolah teologi, semua pun bisa melayani. Nah, terus ada suatu kata yang sangat bingung dan pertanyaannya kok ini. Banyak seorang pelayan selalu termotivasi dengan keuangan itu. Seandainya kamu pelayanan terus gak ada uang, gimana? Simpel sih, Bakong. Tergantung pelayanan di mana. Pelayanan maupun di perdesaan atau di kota. Kalau di perdesaan gak mungkin namanya kita jatuh dalam keuangan. Pasti kalau kita pelayanan di desa itu kebutuhan itu ada, karena alam sudah menyediakan. Kalau pertanyaan Gong begini, ya saya jawab, pelayanan itu tergantung tempatnya di mana. Tapi kalau motivasinya untuk hal yang materi, waduh, aku sih kurang rasanya gimana Le? Nah, pelayanan itu sebenarnya bukan masalah apa dan siapa, tapi kenapa dan bagaimana. Nah, ini pertanyaanmu juga unik, tapi semua namanya pelayanan itu ada tujuan.
Tujuannya apa? Untuk memberitakan suatu kabar yang baik. Nah, Kong selalu berkata gini, sebelum Armaun, sebelum Kong dipanggil oleh Tuhan gini, aku sudah tua dan aku pun gini. Intinya Kong itu pamit. Masaku dalam saya pribadi gini. Ini kata-kata ini sebenarnya kata-kata dalam hati saya adalah suatu pamit. Jadi pelayanan itu bukan masalah siapa yang tua, siapa yang muda, tapi ada keinginan untuk melayani. Nah, kata lain, baik, udahlah, melayani Tuhan itu jangan punya motivasi yang materi, tapi intinya kita itu memenangkan jiwa-jiwa. Itulah motivasi saya. Terus yang kedua, Kong pernah bilang ini, Kong cara bahasa Jawanya gini, saya kira Mbah Kong wis gak iso untuk tampil di neng media, tapi pesannya Kong selalu gini, pokoknya saya beruntung ada suatu seseorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya juga berpikir gini, Pak, berarti Kong ini kata-katanya Kong ini sangat mendalam loh Kong. Iyo, encen mendalam. Karena Kong ini gak kuat. Dalam arti itu Mbah Kong itu udah sepuh. Jadi ada generasinya. Nah, terus tujuan kamu untuk pelayanan apa kalian? Tujuan saya itu pelayanan hanya satu, Kong. Itu memenangkan jiwa-jiwa. Bukan karena ingin tenar atau ingin diwakkan oleh seseorang. Saya pun pelayanan dimanapun, ya Allah, dalam arti saya memang penampilannya enggak seperti seorang pelayan, biasa, sederhana. Karena keinginan saya itu untuk melayani itu untuk merangkul seseorang, bukan untuk cari tenar. Saya bahas pada saat ini adalah ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya. Itulah setiap pelayanan selalu mengatakan orang itu, kamu pelayan Tuhan itu apa sih yang kamu cari? Apakah kamu seorang Kristen itu harus istilah hidupnya mewah, ataupun istilah kamu sebagai orang pembicara harus dibayar? Nah, itu suatu pertanyaan. Istilah kaya dalam bahasa Yunani, saya juga mengupas dari ayat tersebut. Saya mencocokkan dari bahasa ke bahasa. Nah, ayat yang ke-9 ini mengatakan istilah kaya dalam bahasa Yunani adalah plosios, yang berarti kaya akan harta atau materi, merupakan lawan dari kata Yunani petokis, yang berarti meminta-minta. Banyak seorang pelayan selalu mengejar target yang artinya meminta. Target di sana berapa sih untuk seorang pembicara? Terus semua aku bisa mengabarkan suatu Injil, berita baik, aku dibayar berapa sih? Nah, tetapi dari garis bawah ini, kalau kita namanya pelayanan, kita selalu merekrut namanya keuangan. Ya Tuhan akan istilahnya ya, kamu di sini bukan untuk meminta-minta, tetapi kamu pelayanan harus mengabarkan suatu berita yang baik. Itu pun juga kewajiban. Terus yang kedua, keinginan untuk menjadi kaya telah menyebabkan banyak orang terjatuh ke dalam pencobaan dan jerat bahkan kebinasaan. Sudah jelas mengatakan bahwa beberapa orang karena memburu uang itu bisa di dalam bahasa lain atau dikatakan apetes pisteos, telah disesatkan dari ajaran yang benar yang diimani. Jangan salah,
saudara-saudara atau bapak ibu, adik-adik semua, kalau kita terjun dalam pelayanan, jangan salah atau jangan salah dengan motivasi. Tujuan aku pelayanan karena hati. Tujuan apa? Yang untuk memberitakan kabar baik, bukan tujuan untuk memperkaya hidupmu. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kita kok. Burung-burung di luar sana yang ibaratnya rotan langkung, tapi Tuhan sudah mencukupi kehidupannya. Yang kedua, yang selanjutnya, motivasi dibalik keinginan untuk menjadi kaya dan melegalkan segala cara, ini adalah cinta uang. Nah, cinta uang ini dikatakan oleh Paulus disebut sebagai riza garpaton atau kakon, akar dari segala yang jahat. Banyak persaingan, terutama di COVID saat ini. Banyak pemuda, ini juga request dari pemuda, Mas, sebenarnya orang Kristen itu berbisnis boleh gak sih? Perkataan saya, bisnis itu bisnis apa? Kalau nanti bisnis barang haram, ya itu resiko kamu. Tapi kalau bisnis yang halal, ya itu juga gak apa-apa. Nah, banyak pemuda sekarang, terutama pada saat ini, namanya marketing apa itu? MLM, multi level marketing. Sebenarnya itu haram atau halal sih, Mas? Tergantung sih. Itu juga ada diskusi kemarin, MLM, multi level marketing. Multi level marketing itu namanya bukan masalah haram atau halal, tetapi satu, kita tuh bisnis yang satu. Kalau kita mengikuti dalam bisnis usaha maupun dari PT apapun, ya nomor satu adalah PT-nya jelas. Kedua, siapa yang mimpin ya jelas. Yang ketiga, terus ada orang enggak di situ ikut andil. Contohnya orang-orang tertentu, dalam arti itu orang yang bisa terpercaya. Terus produknya BPOM, artinya ya atau yang punya namanya SUPL. Lebih kuat lagi adalah yang punya SUPLT. Loh, Mas, kok kamu kok tahu? Padahal kamu bukan sekolah sarjana ekonomi, tapi sekolah teologi. Nah, disitulah aku belajar. Ketika aku ada orang yang bertanya, jadi aku bisa menjawab. Bukan masalah haram atau halal. Semua bisnis itu bisa. Alangkah baiknya bisnis itu yang satu dan jelas. Jangan mengejar kekayaan, yang artinya kaya itu memang kalau kita nggak ada uang pun kita juga kanker atau kering atau alergi. Tetapi yang dimaksud tentang kekayaan di sini adalah jangan kita mengejar suatu kekayaan, yang artinya kita itu kalau memang kita motivasinya kita itu kaya terus, akan terjerat oleh keuangan, akan bersaing yang negatif. Nah, yang selanjutnya ada poin yang pertama, kekayaan sebuah titik awal yang penting. Memang kekayaan itu memang awal paling penting dalam kehidupan atau dalam sehari-hari kita. Kita memang kalau nggak ada uang pun, uang bukan segalanya, itu benar. Tapi segalanya memang butuh uang, itu ya memang benar. Tetapi hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa orang tersesat karena memulai dari titik awal yang salah. Karena itu saat membahas tentang ajaran apapun, kita perlu memiliki titik awal yang tepat. Nah, kalau kita memulai bisnis atau mulai mengerjakan sesuatu ekonomi atau meningkatkan ekonomi, ya kita harus ibaratkan ya harus berdoa sungguh-sungguh. Ini cocok gak sih? Ini layak gak sih untuk perjualbelikan? Nah, Alkitab ibarat peta yang menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita lewati hingga sampai ke tujuan. Sudah jelas, Alkitab itu adalah jalan tujuan kita. Maupun kita bisnis apapun, maupun kita jualan apapun, tapi kita punya tujuan.
Alkitab ini sudah menunjukkan tujuan kita. Terus Alkitab tidak secara langsung dapat menyelamatkan kita, tetapi berisi petunjuk supaya kita selamat. Nah, sudah jelas. Terus poin yang kedua, ada tinjauan teologis dan etis tentang penipuan. Banyak orang tertipu dengan sistem bisnis. Sebenarnya seperti pelayanan juga sih. Kemarin saya juga mau ke Bandung gini, kamu mau nggak pelayanan? Ini ada setiap bulannya segini. Saya berpikir sebentar ini. Kalau memang sih, kalau aku pikir-pikir di sana juga istilahnya ada ada bukan ya kasarannya sih ada gaji segini. Nah, pertanyaan saya, apakah saya mencari uang? Ibu saya selalu berpikir gini, udah oleh nggak ngulon, maksudnya artinya ya kamu ke Bandung lah, sudah punya istilahnya punya peluang, udah istilah tempatnya per bulannya segini. Tapi saya gini, selalu bilang sama ibu saya, kalau aku Bu, pelayanan mencari namanya kata istilahnya mencari keuangan itu bukan pelayanan Bu, tapi berbisnis. Tapi motivasi saya adalah emang saya itu punya jiwa untuk berbisnis, tapi bukan di dalam gereja, tapi di luar gereja. Nah, banyak yang selalu berpikir memang bisnis itu boleh Bu. Saya selalu ngomong sama ibu saya begitu, bisnis itu boleh Bu, tetapi saya ingin di luar gereja, yang artinya saya tidak berbisnis di dalam gereja. Ya kalau saya motivasi saya pelayanan, istilahnya wah di sana intinya diiming-imingi, di sana lah pelayanan kamu, di sana kamu naik mobil dan sebagainya. Ya sama aja seperti multi level marketing yang intinya ada reward, ada iming-iming. Nah, pertanyaannya, apakah setiap pelayanan itu seperti itu? Kan tidak. Pelayanan itu dari hati. Dan ada peluang yang bagus untuk pelayanan, ya kita berpikir dulu, layakkah ini diambil? Ini bukan sistem bisnis, tapi ini sistem pelayanan. Kita sebagai seorang orang yang beriman, kita tahu ya memang keuangan itu perlu, tetapi yang kita perlukan adalah bukan masalah keuangan saja, tetapi juga masa kerohanian kita. Karena banyak orang yang jatuh oleh keuangan, kerohanian kendor. Itu sering karena dia mengejar materi terus, mengejar terus. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, beberapa indikasi penipuan atau bisnis pemasaran dan investasi. Ini sebenarnya ada yang sering terjadi penipuan, yang artinya penipuan itu bukan berarti wah ayo kamu ikut berbisnis di sini. Nah, tapi pertanyaannya bukan masalah penipuan itu, tetapi adalah penipuan yang akhirnya menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Kata-kata ini saya ambil dari kata-kata seorang manajemen keuangan. Saya senang sih punya komunitas yang namanya YC. Para komunitas yang berlatar belakang berbeda, yang satunya dari kuliah ini, kuliah hukum, kuliah sarjana ekonomi dan sebagainya. Saya ambil dengan kata-kata ini, indikasi penipuan tentang bisnis. Yang artinya apa? Saya bisa tafsirkan begini, jangan sampai kita berbisnis maupun apapun kita terjerat oleh keuangannya, akan terjadi oleh jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam rasa keinginan hawa nafsu.
Nah, resikonya berdasarkan beberapa sumber berikut ini, beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa suatu bisnis pemasaran atau bisnis investasi itu merupakan penipuan. Nah, banyak yang terjadi pada saat ini COVID, banyak orang selalu ikutlah aku ke sini, ke istilahnya bisnis sama aku, ayo ikut pelayanan sama aku. Nah, pertanyaannya, apakah kita diajak itu dengan hati atau tanda kutip iming-iming? Kalau kita namanya bisnis, oke, kita keluar dari, bukan keluar dari gereja, maksudnya keluar dari ranah gereja. Kalau kita mau bisnis ya oke lah, kita ambil. Namanya juga bisnis, juga bisnis yang baik itu ya pasti akan baik. Tapi kalau kita namanya bisnis dalam lingkup dokter dalam gereja, ya janganlah. Seringkali terjadi, selalu anak-anak pemuda-pemuda saat ini selalu, ya memang COVID ini menghalangi suatu pekerjaan, menghalangi suatu ekonomi. Tapi banyak yang selalu berpikir, aku akan mengejar selalu pelayanan. Tapi yang dikejar itu apa? Pertanyaannya, apakah dia mengejar suatu kebenarannya atau mengejar suatu keinginannya? Nah, pada umumnya tidak memiliki suatu hal yang baik. Nah, dan terakhir, petunjuk praktis agar tidak terjebak di dalam bisnis atau pemasaran maupun berbisnis di kalangan atau mengatasnamakan suatu kerohanian. Banyak selalu berbisnis mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kita suatu rohani. Nah, itu yang sering terjerat. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki risiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi. Nah, suatu kita maupun kita orang percaya, jangan terlalu teriming-iming oleh bisnis apapun. Tetapi kalau memang kita ingin berbisnis, ikut PT apapun boleh. Tetapi kita tahu, kita selami. Yang pertama, PT-nya jelas ya. Terus dia punya surat izin yang tinggi ya, yang namanya SUPL atau maupun SUPLT. Terus PT itu punya duta pajak terbesar enggak? Karena setahu saya sering sharing dengan tentang anak-anak muda, Mas, apa sih MLM, multi level marketing? Yang terakhir tentang multi level marketing itu, dia punya namanya jaringan network ataupun jaringan suatu bisnis ke seseorang. Tetapi jaringan itu seperti kita lah. Kita kalau sering ke gereja maupun kita sering ibadah, itu juga punya jaringan apa, komunikasi pada Tuhan. Dan banyak di luar sana selalu pemuda-pemuda juga banyak yang disebut namanya multi level marketing. Itu boleh gak sih Pak untuk orang Kristen? Sebenarnya boleh. Tetapi yaitu pertanyaannya, PT jelas, pimpinannya jelas, produk pun juga jelas, terus dia juga punya surat izin yang jelas. Itu. Nah, sekarang saat ini kita juga belajar mengenai apa sih tentang keuangan, apa sih tentang bisnis. Sekarang banyak yang selalu disesatkan oleh suatu materi ataupun keuangan. Memang sih sebenarnya masalah MLM itu bukan masalah
seringkali orang berkata, oh MLM itu cari-cari orang. Ya, simpelnya gini sih, juga masalah cari-cari uang. Apapun cari-cari orang. Tetapi namanya marketing itu suatu penjualan, bukan cari-cari orang ataupun merekrut orang. Tetapi hal yang penting adalah untuk memberikan produk atau menjualkan suatu produknya. Nah, saat ini kita belajar tentang namanya bisnis juga. Pertama kita belajar tentang bisnis, kedua tentang keuangan, yang ketiga tentang tujuan. Tujuan kita pelayanan itu kita tinggal pilih mau seperti MLM, multi level marketing, atau kita punya tujuan sendiri. Tujuan sendiri adalah ya kita memang pelayanan itu ya juga mencari jiwa-jiwa, tapi dalam tanda kutip jiwa-jiwa ini artinya kita tidak terpengaruh oleh suatu keuangan. Kita sering jatuh dalam keuangan memang, tapi pelayanan itu Tuhan akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Nah, pesan untuk pemuda, terutama pemuda, pada saat ini pemuda sering merosot. Sekolah pun online, terus apa-apapun online. Nah, ijazah pun juga online. Mungkin ijazah sekarang rata-rata PDF. Tahu nggak PDF itu apa? Tahu. Nah, marilah pemuda maupun adik-adikku, kita belajar untuk tulus melayani. Jadi kalau kita pelayanan jangan nanti kamu pelayanan ya, istilahnya kamu megang multimedia, nah nanti ku kasih ini, ku kasih itu bukan punya tujuan. Itu kamu istilahnya menarget dirimu. Kita pelayanan belajar dari hal yang kecil. Oke? Nah, belajar yang hal kecil, bukan karena kita pelayanan itu karena takut diomelin entah siapa kayak entah sini situ kan, tapi kita punya tujuan dan hati. Jangan punya rasa takut, tetapi kita punya rasa tanggung jawab. Pelayanan itu sudah tanggung jawab orang percaya kepada Tuhan. Semua pun kita punya tanggung jawab untuk melayani. Pelayanan itu gak harus tua, muda, maupun kakek, nenek, semuanya ikut melayani. Itulah pesan ini sebenarnya. Khotbah ini sebenarnya khotbah yang mau saya ke Sawan kemarin sebelum kakek dipanggil doa. Sebenarnya kakek itu sudah memberikan suatu visi misi kepada saya gini, nanti kalau kakek udah sehat, kami ya pelayanan ke Sawan. Banyak pemuda-pemuda, tapi banyak yang bingung tujuan dia tuh melayani itu apa. Oke kok, karena banyak orang muda-mudi itu termotivasi dengan keuangan. Ya benar itu. Nah, itulah. Nah, makanya saya men-sharingkan ini sebenarnya bukan khotbah sih, lebih banyaknya untuk sharing. Saya men-sharingkan ini karena juga punya kerinduan. Saya memang nggak bisa untuk mengubah anak-anak muda. Yang bisa mengubah adalah Tuhan. Saya juga nggak bisa untuk menuntun anak-anak muda, adik-adikku dan semuanya, karena dia punya imajinasi sendiri. Ada saatnya dia terpanggil oleh Tuhan, ada saatnya Tuhan memanggil kita dengan caranya sendiri, entah dengan kasar, halus. Nah itu. Kalau saya bersyukur Tuhan memanggil saya dengan cara halus, bukan secara kasar. Secara halus itu
dipertemukan secara pribadi, komunikasi secara pribadi. Nah, secara kasar ya banyak sih yang mengalami secara kasar maupun halus. Tetapi yang saya rasakan adalah secara halus. Tapi mungkin Tuhan tidak pernah sih memanggil kita secara kasar. Kebanyakan secara halus. Nah, pesan yang kedua untuk pemuda-pemudi, janganlah setiap pelayanan itu kamu istilahnya aku mau pelayanan tapi ada ini itu, jangan. Yang ketiga, kalau memang kita sudah percaya sama Tuhan, ya tujuan kita adalah melayani Tuhan. Janganlah kamu menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Karena apa? Saya rasakan lebih baik sebelumnya kita, lebih baik kita lebih enak tuh mengenal Tuhan daripada kita sama sekali. Sehebat-hebat pun kita, setinggi-tinggi jabatan kita, tapi lebih enak untuk kita percaya sama Tuhan. Saya selalu berpikir begitu. Dari pengalaman saya pribadi pun juga begitu. Lebih baik kalau oke lah di luar sana sini oke bang enak, tapi bagi saya lebih enak percaya sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus sudah jelas, akulah jalan kebenaran. Kenapa sih banyak orang yang tidak percaya? Tuhan sendiri, Tuhan Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada jaminan. Nah, itulah pesan tersebut. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami minta syukur atas pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersharing maupun belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, teguhkanlah hati kami yang masih ragu tentang kebenaran-Mu Tuhan. Karena kemampuan kami pun terbatas Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kiranya Tuhan Kau menyertai kami, tuntunlah kami ke jalan yang baik terus ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan ini dalam tangan kasih Tuhan untuk adik-adik kami, pemuda-pemudi yang di sini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tuntunlah adik-adik kami sebagai anak yang tahu benar dan salah ya Tuhan. Tuntunlah adik-adik kami sebagai anak yang punya jiwa kepemimpinan yang hebat ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan untuk jemaat-Mu yang mungkin meluangkan hatinya untuk beribadah Tuhan, bukan karena terpaksa tetapi karena tujuan punya hati untuk melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan untuk jemaat-jemaat kami maupun bekerja dalam rumah tangga maupun dalam perkantoran maupun usaha maupun pertanian Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan, berikanlah berkat untuk para jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gedung ini ya Tuhan, kiranya kami menyerahkan setiap perkumpulan gereja ini dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami maupun presiden maupun para jajarannya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulannya Tuhan. Tuhan, kami minta syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semuanya ya Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap perilaku kami maupun di luar maupun dimanapun Tuhan. Terkadang kami juga tidak terkontrol oleh hawa nafsu maupun nafsu dunia pun juga Tuhan, kami juga berdoa untuk itu ya juga Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Nah, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, menaikkan dalam hati pikiran kami.
Tak lupa kami serahkan Bapak Ibu dimanapun berada, baik kami bersama, pekerjaan, rumah tangga, kekuatan kesehatan Tuhan limpahi, bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dalam kasih setia Tuhan ya Tuhan, dalam mengiring akan Engkau. Kami serahkan yang sekolah, Tuhan pimpin sertai berkati masa depan dan cita-citanya, dan pakai bagi kemuliaan-Mu. Tuhan kami serahkan juga untuk tetangga kanan kiri mana berada, Tuhan campur tangan pimpin dalam kuasa-Mu, kekuatan kesehatan, bahkan saudara kami yang tidak bersama saat ini, baik di perantauan, Tuhan yang memimpin selalu. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, Presiden Wakil Para Menteri dan sejalannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri, Satgas yang mengawal bangsa ini, bahkan elemen bangsa di Indonesia ini, biarlah sehati sepikir majukan bangsa dan negara ini bagi kemajuan Indonesia ya Tuhan. Terlebih membawa bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami dan segala puji hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan atas segala ibadah kami. Allah yang punya berkat, punya kekuatan dan kuasa dan kasih dalam Kristus Yesus, dan oleh pimpinannya Roh-Nya yang kudus, kiranya berkat damai sejahtera kekuatan dan kuasanya melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah tangga Bapak Ibu, pekerjaan, sekolah, masa depan dan cita-cita. Bahkan Tuhan pakai Bapak Ibu semuanya bagi kemuliaan dan garam terang dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.